Dari Jalan Pasukan Ramalawi 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana dan kita juga masih bersama Mbak Humi Hanifah. Yes. Hanifah ya. Mbak Humi Hanifah ini bagian sanitarian di Puskesmas 1 Wonosobo ya, Mbak. Iya. Oke, untuk sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan kita, pengalaman tersendiri dari Mbak Hanifah ini di apa sebagai sanitarian di Puskesmas 1 Wonosobo ini apa sih Mbak yang paling berkesan gitu? Langsung terjun ke masyarakat atau bagaimana? Kalau saya terjunnya ke masyarakat langsung, misalkan ke sekolah, ke ya kelurahan-kelurahan. Berarti tentang desa-desa. kesehatan sanitari Iya, gitu ya. tentang Apa sih yang biasa Mbak Hanifah temukan gitu di masyarakat gitu? Banyak PABS. Oh itu ya, terutama di Wonosobo ya. Iya. Dan ini biasanya Mbak Hanif langsung bagaimana sih, maksudnya langsung memberikan edukasi atau mungkin juga bagaimana? Ya, kalau di bagian saya lebih banyak yang ke edukasinya, ya. pendampingan gitu sih. Oh iya, untuk masyarakat Wonosobo sendiri Mbak Hanifah ini ketika dikasih pengertian gitu ya, dikasih edukasi gitu ya, ini bagaimana sih mereka gitu, apakah langsung mengiyakan gitu kan kalau BABS ini tidak boleh dan sebagainya atau bagaimana? Kalau di masyarakat itu enggak Mas, ya banyak sih, banyak banyak cerita yang berbeda-beda lah kalau di masyarakat. Pro dan kontra pasti ada. Pro kontra pasti ada banyak sekali, dan ada yang bilangnya iya nyatanya enggak, juga banyak sih. Iya, kalau pendengar Citra FM Sobat Citra tentunya sekarang udah enggak dong ya BBS sembarangan ya kan. Harapannya udah enggak ya. Tapi ternyata masih ada ya Mbak ya. Masih ada. Tahun hampir 2024 gitu ya, masa BBS-nya masih di sungai ya kan. Iya, masih banyak ke kolam ikan. Oke, tadi kita udah sempat bahas tentang penyimpanan peralatan ya, Mbak Hanif ya. Yang penyimpanan peralatan yang baik, terusan jangan sampai ditumpuk-tumpuk gitu kan. Terus cuci buah, cuci sayur ini juga kalau bisa setelah pakai air keran tapi dicuci juga dengan air yang bersih. Air yang bersih, air yang matang. Oke, dan berikutnya Mbak Hanif ini kan Riki juga penasaran nih tentang simbol-simbol yang ada di wadah ya. Wadah plastik. Wadah makanan ya, wadah minuman gitu. Nah, ini bisa diterangkan Mbak Hanif, dan ini juga mungkin salah satu untuk Sobat Citra supaya tahu nih ada simbol-simbol yang memang itu tuh ada artinya sendiri, nggak cuman dibikin jadi seperti itu, enggak, tapi ternyata ada makna dan artinya tersendiri ya. Dan ini juga tentunya berkaitan dengan kesehatan ya Mbak Hanif ya. Oke, monggo bisa dijelaskan dari mungkin angka 1 sampai ke sekian. Iya. Jadi kalau di bahan dasarnya itu plastik, kayak sekarang kan di rumah tangga banyak sekali tuh, kayak tempat minum, bahkan kayak tempat makan, tempat sayur, botol minuman untuk anak, buat bekal anak dan sebagainya, itu berbahan dasar plastik. Nah, di sini kita akan membedakan ada 7 jenis, ada 7 angka juga di setiap bahan-bahan plastik itu. Kayak seandainya wadah makan nih, wadah makan kotak bekal makanan. Ya, misalkan di situ. Nah, kalau di bagian bawahnya, di bagian belakangnya itu pasti akan ada keterangan-keterangan kayak itu sudah food grade atau belum. Dan kalau kita akan membedakan ketika di situ ada lambang daur ulang. Lambang daur ulang kan kayak segitiga itu ya Mas ya. Nah, segitiga, kemudian di dalam segitiga itu, di dalam lambang daur ulang ada angka 1. Berarti itu dia masuk PET atau biasa disebut PT. PT, gitu. Bukan pete ya? Bukan, jangan pete, nanti bau dianya. Mbak Hanif ya pete? Enggak. Sama sih. Sama, sukanya jengkol gitu. Sama aja ya. Oke, lanjut Mbak Hanif. Nah, kalau untuk yang dia punya lambangnya daur ulang angka 1 itu hanya sekali pakai saja. Biasanya dia ada di tempat minum kayak merek-merek minuman di luar itu loh Mas. Oh, luar negeri maksudnya? Bukan, kayak luar negeri maksudnya. Jauh banget ke luar negeri ya. Kayak minuman-minuman yang botolan. Oh, botolan. Kemasan itu. Oh, kemasan ya, minuman kemasan. Bukan minuman sendiri, maksudnya minuman kemasan gitu ya di luar minuman sana kemasan. Gitu ya? Okay. Itu banyak dia pakainya lambang 1. Dia menunjukkan kalau si botol itu hanya sekali pakai aja. Oh, sekali pakai aja. Jadi nggak boleh diisi ulang ya. Jangan itu. Biasanya tuh banyak ya. Nun sewu maaf kalau orang pergi ke kebun. Nah, bahwa ini pakai
pakai botol apa? Maaf saya menyebutkan Iya, iya. beberapa merek nanti Iya, ya. iya. Oh, saya mau pakai botol Ini Nun Sewu gitu ya. Oh, Misalnya. ternyata padahal dia daur ulang angkanya 1. Itu tidak Oh, berarti diperbolehkan. untuk yang tadi PITE gitu ya. PITE. Ini ternyata daur ulang ya. Iya, Mbak dia ya? daur ulang. Dia Jadi cuma dipakai satu aja. sekali. Kalau udah habis ya udah berarti dia harus dibuang. Nggak boleh dipakai lagi. Gitu ya, Didaur Sobat ulang Citra. aja. Ini berbahaya ternyata ya. Iya, berbahaya itu kan ada zat kimianya. Zat kimianya. Ya nggak boleh diisi lagi nanti Iya. itu akan apalagi diisi air panas ya. Nggak boleh, sangat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah ini daur ulang dengan angka 2 di dalamnya. Biasa ada tulisan HDPE. Nah, untuk yang HDPE ini akan lebih diperbolehkan nih untuk wadah pangan, lebih tahan terhadap suhu tinggi namun hanya sekali pakai juga. Kita ingat suhu tinggi itu kalau air mendidih kan 100 derajat Celcius ya. Nah, kalau di sini nggak boleh Mas. Semua berbahan plastik. Memang ada sih beberapa merek menyebutkan tahan dengan suhu tinggi. Suhu tinggi yang dimaksud di sini bukan 100 derajat Celcius, tapi hanya hangat semu kuku. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu mending pakai bahan yang lain kayak mungkin keramik atau kaca mungkin diperbolehkan. Iya. Kemudian, Masuk ke saniter ya. Iya, langsung. Kemudian yang ketiga adalah PVC gitu bacanya Mas. PVC ya. Ini bahan PVC maksudnya? Iya, itu kan juga bahan plastik kan. Walaupun gitu ya. PVC dia masuk ke plastik kan. Hampir ke aluminium ya, tapi masih plastik ya. Dia masih plastik. Nah, ini kalau yang bahannya PVC itu tidak boleh digunakan untuk wadah pangan. Oh, gitu ya. Tidak boleh. Karena dia kandungan kimia yang ada di situ kalau seandainya kena pangan, dia bisa mengkontaminasi pangan itu. Kemudian dia bisa merusak ginjal. Oh, gitu ya. Jadi ternyata ada juga wadah yang dari PVC ya? Ada. Ini berarti simbolnya 3 ya? 7. Oh, tapi di sini kenapa 3? Oh, ini kan yang ketiga itu PVC. Oh, gitu ya. Ada 7. Oh, ya. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi ya. Kemudian yang angkanya 4 di dalam segitiga itu ada LDPE khusus kemasan. Biasanya banyak sekali kemasan kalau kita jajan di luar ada pakai tempat gitu kan dari sananya banyak yang menggunakan plastik dengan lambang 4 ini atau kemasan dengan simbol angka 4. LDPE ini. Kuat sampai dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius. Di bawah 60 derajat. Tidak boleh lebih dari itu. Bisa biasanya ini dia agak lebih terlihat fleksibel, agak bening juga. Tuh, tapi dia resisten juga terhadap reaksi kimia. Reaksi kimia yang ada di plastik itu. Nah, 1, 2, 3, 4 kan udah nih. Nah, ini yang akan kita sarankan. Yang kita sarankan diambil itu adalah dengan kode 5. Kode 5. Ini Kode PP. 5 PP. Banyak sekali ya, mohon maaf nih kalau menyebutkan sedikit merek ya. Mungkin banyak sekali kalau kita lihat tempat makannya merek TPW atau apalah STR atau apa monggo lah terserah. Dilihat di situ sudah ada kode daur ulang, ada tulisan PP. Angkanya 5. Nah, ini yang memang kita rekomendasikan bila ingin membeli atau menggunakan bahan plastik yang seperti itu. Gitu. Jadi memang yang disarankan adalah yang 5. Jadi dia tetap kuat ya untuk suhu sekali lagi bukan suhu panas tapi hangat semu kuku saja dan dia juga bisa di suhu yang dingin. Gitu. Dia lebih aman. Kalau dipakai berulang pun masih bisa diperbolehkan. Iya, ini masih bahan plastik ya. Tapi masih baik gitu ya. Masih baik untuk wadah makan gitu ya. Iya. Kemudian seperti ada lagi ya? Ada 2 lagi ya. 2 lagi. Angka 6 dan angka 7. Untuk angka 6? Angka 6 itu PS. Biasa dipakai sebagai tempat makanan kayak styrofoam. Oh, kita styrofoam. udah hafal ya kalau yang styrofoam. Kenal dia walaupun masih plastik masuknya kita biasanya bukan wadah plastik lagi, biasanya bahan styrofoam. Jadi bisa untuk yang sampai tahan panas gitu ya? Styrofoam tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Oh, yang warnanya putih itu ya. Oke. Styrofoam. Walaupun dia sudah aman lah ya. Aman. Sebetulnya nggak aman juga sih kalau styrofoam. Kita tidak menganjurkan. Harus dihindari sebetulnya dia karena bahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon
estrigen juga. Oh gitu ya. Jadi apalagi yang styrofoam terus isinya tuh ini ya apa namanya yang makanan panas. Nah ini Itu kita tidak ternyata nggak boleh ya, Mbak Hanif kalau ya. memang udah sakingnya harus pakai styrofoam, paling nggak dilapisi sama daun. Biar nggak langsung kontaminasi ke Daun pisang makanannya. tuh bikin aroma juga jadi baik wangi sih, gitu ya. Oke. Ya. Dan yang terakhir itu adalah angka 7, yaitu other. Plastik tebal namun resisten terhadap reaksi kimia. Nah, kalau yang angka 7 ini biasanya banyak kita temukan itu kayak untuk misalkan spare part mobil. Nah, itu kan masih plastik ya? Iya. Masih. Kemudian peralatan komputer, alat rumah tangga lainnya kan masih banyak ya yang tebal kayak gitu. Tapi tidak kami anjurkan. Tidak kami anjurkan. Ya memang ada beberapa yang kalau dengan lambang angka 7 kita anjurkan, tapi harus ada tanda kalau dia itu angka 7 tapi ada SAN atau ABS-nya. Oh gitu ya. Gitu. Bisa dilihat lah di setiap hampir semua peralatan makan yang berbahan dasar plastik, bagian belakang pasti ada keterangan seperti itu. Oh iya. Jadi gitulah cara kita membaca. Bedanya apa sih 1 sampai 7 itu seperti apa? Ya, jadi sekali lagi untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada yang sering gitu ya mendengarkan TTS, tenaga kesehatan, tentunya banyak sekali informasi yang akan didapatkan ini Mbak Hanif ya. Salah satunya ini penting sekali, soalnya Diki juga ternyata baru tahu nih untuk ternyata ada banyak tanda-tanda gitu ya. Kalau Diki sih tahunya cuma yang satu itu, yang tanda satu terus itu nggak boleh nggak boleh dipakai lagi. Nah, cuman terkadang kan juga orang iman-iman masih bisa dipakai buat wadah air lagi gitu kan. Nah ternyata ini nggak boleh ya Sobat Citra, dan harus ketika Anda beli wadah makanan ataupun minuman ini juga harus lihat untuk tanda-tanda ini ya. Iya. Nah, tadi ya. Oke, begitu ya Sobat Citra, sangat luar biasa sekali dan tentunya ini sangat mengedukasi kita semuanya, dan jangan kemana-mana, habis ini kita akan balik lagi, masih ada yang akan kita bahas ya Mbak Hanif ya. Iya, siap. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget.